Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan terendam banjir. Bermain saat hujan, bocah di Tangerang Selatan tewas terseret arus sungai. Tidak kunjung terselesaikan, Pantai Teluk Labuhan kembali tertutup sampah. Libur Lebaran telah usai. Sejumlah warga kembali ke perantauan untuk kembali beraktivitas dan bekerja. Di hari-hari terakhir libur Lebaran, sejumlah terminal, pelabuhan, dan stasiun di beberapa daerah dipenuhi warga yang akan kembali ke perantauan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, beberapa warga yang akan kembali ke perantauan membawa serta saudara atau kerabat mereka untuk mengadu nasib di kota besar. Seperti diakui sejumlah perantau yang akan menuju wilayah di Jabodetabek di stasiun Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Beberapa di antara mereka mengaku membawa saudara atau tetangga untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Banyak alasan mereka mengajak orang terdekat mereka di kampung halaman. Salah satunya adanya permintaan tambahan tenaga kerja baru dari tempat mereka bekerja. Namun tidak sedikit juga yang mengajak saudara atau tetangga mereka meski belum tahu di mana akan bekerja. Dari Lampung. Sama siapa aja? Berdua aja. Ini habis pulang mudik atau gimana? Iya, habis pulang mudik. Berapa hari kemarin di Lampung? 9 hari. 9 hari. Ini mau aktivitas lagi nih. Iya, kemana jalan. pulangnya? Pulang ke Jakarta. Legok, Tangerang. Hingga saat ini, wilayah Jakarta, Tangerang, dan beberapa kota lainnya masih menjadi daya tarik warga untuk mendapatkan pekerjaan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Hari terakhir libur Lebaran, Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih dipadati warga yang baru tiba dari kampung halaman. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Afsek Bandara Soekarno-Hatta terus berpatroli untuk memberikan rasa aman dan nyaman dari gangguan Kamtibmas. Tidak hanya menambah personil keamanan, polisi juga menerjunkan satuan personil K9 atau anjing pelacak untuk ikut menjaga keamanan. Satuan K9 guna mengantisipasi adanya bawaan penumpang yang mencurigakan seperti bahan peledak atau narkoba. Tidak hanya di terminal kedatangan, peningkatan penjagaan juga dilakukan di terminal keberangkatan Soekarno-Hatta. Patroli semakin ditingkatkan karena jumlah penumpang melonjak tajam seiring berakhirnya masa libur Lebaran. Hari ini itu kita juga sama polanya dengan hari-hari sebelumnya, yaitu kegiatan preventif. Preventif itu kita lakukan dengan patroli di jam-jam sibuk, di titik-titik yang padat masyarakat dan penumpang, tentu dengan melibatkan stakeholder. Kita dengan TNI, dengan Afsek, dan kita sendiri dari Polres Bandara menerima BKO dari Mabes Polri berupa anjing pelacak satuan hewan anjing K9 yang melaksanakan kegiatan patroli rutin di pagi dan sore hari. Saat puncak arus balik Lebaran, tercatat 1.123 pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta dalam sehari dengan lebih dari 182.840 penumpang yang datang dan pergi di wilayah domestik maupun internasional. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Meski sudah beberapa kali mendapat sorotan dan dibersihkan, namun permasalahan sampah yang terjadi di Pantai Teluk yang berada di Kecamatan Labuhan, Kabupaten Pandeglang tidak kunjung terselesaikan. Akibat kebiasaan buruk warga membuang sampah di sungai, membuat Pantai Teluk kembali tertutup sampah. Sebagian besar sampah yang menumpuk di Pantai Teluk merupakan sampah plastik yang terbawa arus sungai hingga ke laut dan terbawa ombak hingga menumpuk di pantai ini. Selain plastik, batang kayu dan bambu juga terlihat berserakan di sekitar pantai. Air laut yang pasang menjadi penyebab lain sampah di Pantai Teluk dengan cepat menumpuk.
Sampah di Pantai Teluk ini sudah sejak kapan sih Pak? Ya, sejak kemarin sih sebetulnya belum lama. Waktu tahun kemarin itu udah dibersihkan sebetulnya sama swadaya lah mungkin ikut pemerintah juga sih. Nah kalau untuk sampahnya sendiri ini kiriman atau sampah dari masyarakat? Oh, kalau sampah ini sampah kiriman sebetulnya. Kalau masyarakat jujur aja kita itu udah tertib, udah diangkut sama apa ya itu pemerintah apa ya kayaknya pemerintah lah, kita itu bayar lah seminggu 3 kali sampah. Kalau di RT saya itu udah diangkut pakai mobil. Tumpukan sampah ini pun membuat sejumlah pengunjung mengaku kecewa dan prihatin dengan kondisi pantai. Pantai kayak gini tanggapannya seperti apa nih ya? Kecewa sih, kirain mau pantainya bersih, nggak taunya banyak sampah begini tuh dari ujung ke ujung sampah semua. Nah kepengennya nih kepada pemerintah daerah di Pandeglang ini seperti apa nih ya sebagai pengunjung nih ya? Diperhatikan lagi lah pantai-pantainya kan buat wisata, bukan buat apa-apa, buat wisata juga. Yang diperhatiin lagi lah pantai-pantainya mah. Oh dengan kayak gini ngerasa keganggu ya? Ganggu banget lah. Oh tadinya mau liburan gitu ya? Iya mau liburan jadi begini jadi males jadinya. Minimnya pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi salah satu penyebab warga membuang sampah di sembarang tempat yang bermuara ke laut. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.